Smart, selamat siang. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu parameter penting ya dalam pengujian keamanan pangan tentunya. Nah, kira-kira ada yang tahu? Mungkin sudah sering sekali ya, sudah common banget salah satu parameter ini, yaitu pestisida. Jadi pestisida ini memang sudah bukan hal yang awam lagi ya bagi rekan Smart di rumah. Nah, pestisida ini merupakan bahan kimia yang memang digunakan untuk membunuh hama, kemudian gulma, kemudian jamur dan lain sebagainya. Nah, ternyata pestisida ini bukan hanya digunakan di dalam bidang pertanian dan perkebunan saja, tetapi digunakan juga untuk kesehatan manusia juga ya. Nah, salah satu contohnya misalkan untuk pencegahan atau pembasmian penyakit malaria, kemudian DBD, dan bahkan juga bisa digunakan di rumah, yaitu untuk contohnya itu untuk membunuh kecoa. Nah, ternyata pestisida ini sangat banyak sekali golongannya, tapi ada 4 golongan yang memang common. Golongan pestisida 4 golongan ini yaitu adalah organofosfat, kemudian ada karbama, organoklorin, dan piretroid. Nah, dari 4 golongan tersebut ada yang memang boleh digunakan tetapi terbatas, dan bahkan ada yang memang tidak boleh digunakan lagi untuk membunuh hama, gulma, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah golongan organoklorin. Nah, golongan organoklorin ini memiliki sifat toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian memiliki sifat bioakumulasi juga, dan memiliki kemampuan degradasinya itu rendah. Jadi ada literasi mengatakan bahwa organoklorin ini dalam jangka 40 tahun masih dapat ditemukan di lingkungan, kemudian di biota, dan bahkan terdistribusi secara global bahkan ke daerah-daerah terpencil. Nah, next yang kedua yaitu adalah organofosfat. Nah, organofosfat ini merupakan salah satu contoh dari insektisida. Jadi organofosfat ini merupakan penghambat kuat dari enzim kolinesterase pada syaraf. Nah, kemudian organofosfat ini merupakan insektisida yang paling toksik di antara jenis pestisida lainnya. Nah, bahkan organofosfat ini apabila terpapar dalam jumlah kecil kepada manusia dapat menyebabkan kematian dengan jumlah miligram tertentu organofosfat. Nah, kemudian organofosfat ini merupakan alternatif karena memang organoklorin tidak boleh digunakan di Indonesia akibat organoklorin tadi yang memiliki sifat degradasi yang rendah. Oleh karena itu, organofosfat ini menjadi suatu alternatif yang digunakan sebagai pestisida. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya karbamat ya. Nah, karbamat ini merupakan racun klorida yang memang menurunkan aktivitas enzim kolinesterase pada darah dan bekerja sebagai racun saraf. Nah, tadi organofosfat sebagai alternatif dan karbamat juga sebagai alternatif, dan memang penggunaan organofosfat dan karbamat ini penggunaannya sangat terbatas. Ada dosis-dosis tertentu yang memang boleh digunakan. Nah, kemudian di peraturan pemerintah juga ada yang namanya BMR atau BMC, batas minimum residu, maksimum residu, atau batas maksimum cemaran ya. Nah, BMC atau BMR ini merupakan batas yang memang masih boleh kandungan pestisida tersebut di dalam pangan. Nah, kemudian pestisida ini dapat masuk ke dalam tubuh ada 3 cara. Yang pertama itu ada yang namanya saluran gastrointestinal atau dengan cara tertelan. Kemudian yang kedua itu ada saluran paru-paru akibat terhirup. Kemudian yang ketiga itu ada melalui penetrasi kulit. Nah, literasi juga mengatakan bahwa tidak lebih dari 0,3% yang diaplikasikan pestisida itu terhadap targetnya seperti hama.
Nah, sedangkan 99% lainnya itu berada di lingkungan. Nah, kalau kita jabarkan di lingkungan itu berarti 99% mungkin bisa diartikan jatuh terhadap tanah ya. Nah, sedangkan di dalam tanah sendiri itu mungkin ada yang namanya air tanah. Nah, kemudian ada organisme tanah. Nah, pestisida tadi juga berarti dapat membunuh mikroorganisme tanah. Nah, jadi pestisida tadi juga dapat secara tidak langsung mengkontaminasi air tanah. Kemudian air tanah juga mungkin ada yang bisa mengkonsumsi ada beberapa yang memang menggunakan air tanah untuk masak, minum dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung apabila memang masih ada pestisida di dalam air tanah, manusia tersebut atau orang tersebut secara tidak langsung terpapar oleh pestisida. Nah, kemudian apabila ternyata perairan dari sawahnya itu mengalir ke sungai misalkan atau ke perairan lainnya, itu juga dapat menyebabkan atau bisa juga membunuh ya beberapa biota. Nah, mungkin ikan dan lain sebagainya. Misalkan ikannya juga dimakan oleh kucing, akan terus-menerus seperti itu. Nah, mungkin dilihat dari berbagai siklus, kemudian melihat juga dari bahayanya, memang pestisida ini merupakan salah satu parameter penting untuk pengawasan keamanan pangan, khususnya di pangan segar asal tumbuhan maupun pangan segar asal hewan. Karena memang PSAT dan PSAH merupakan pangan utama ya, pangan utama untuk makhluk hidup manusia maupun hewan. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk hidup ya harus bisa memilah-milih pangan yang sehat, kemudian tentunya yang aman dan bergizi. Nah, itu dia informasi mengenai pestisida. Jadi jangan sampai lewatkan rekan smart di rumah dengan live Facebook kami, karena insya Allah live Facebook kami ini memiliki informasi yang bermanfaat bagi rekan smart di rumah. Tetap jaga kesehatan, sukses selalu, Mak Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.